Oke, kembali lagi. Kukusan sudah siap, bahan-bahannya sudah siap. Kita akan masak yang di-request dari Lunatic People. Oke, kembali lagi di channelnya YouTube dari Lunatic Gourmet dengan saya Ibnu Fanaan. Hari ini kita akan masak makanan yang di-request oleh Lunatic People. Saya pakai baju yang santai karena minggu ini adalah minggu santai saya. Jadi kita akan masak masakan yang cemilan dan hari ini kita akan eksekusi itu. Handphone sudah siap, saya akan membacakan requestan dari Lunatic People. Oke. Ini ada dari Mbak Ayu. Wah, Mbak Ayu, Chef, mau dong di-share resep dimsum yang enak dan sehat. Wah, ini udah enak dan sehat. Oke, kita akan jawab tantangannya hari ini. Selanjutnya ada dari Mbak Irma Heryani. Sama saus dimsumnya dong, Chef. Wah, ini paket hemat. Berarti kita akan buat dimsum dan sausnya yang enak dan sehat. Langsung kita masak. Oke, Lunatic People, bahan-bahannya untuk buat dimsum adalah ayam. Ayamnya itu saya giling, saya menggunakan ayam paha. Jadi kalau Lunatic People menggunakan ayam dada itu boleh, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan ayam jenis paha. Karena kenapa? Itu banyak otot dan dia teksturnya lebih kenyal. Terusnya saya menggunakan telur untuk menambahkan cairan, dan saya menggunakan pati. Di sini saya menggunakan sagu. Untuk sausnya saya menggunakan saus sambal dan juga ada cabai. Jadi kalau cabai itu sesuai selera dari Lunatic People. Mau itu pedas atau enggak pedas, itu bisa ditambahkan cabai atau enggak. Jadi itu terserah. Langsung kita akan masak. Kita akan mixing daging ayamnya. Kita masukkan daging ayamnya. Daging ayamnya sudah masuk, tapi saya ada yang lupa di sini. Sebelum kita masak dimsum, harus kita panaskan dulu kukusannya. Wah, ini kompornya nih. Set. Oke, kita panaskan dulu. Jadi, kalau dimsumnya sudah selesai, kukusannya juga sudah panas. Nah, ini kita masukkan ayamnya, kemudian kita larutkan ini pati dari sagu. Oke. Kenapa saya larutkan terlebih dahulu? Karena ya supaya bisa tercampur dengan mudah. Oke, ini kita campurkan. Untuk dari sagu ini kurang lebih itu sekitar 1:2 ya. Jadi kalau misalnya 100 gram sagu itu masukkan airnya sekitar 50 gram air. Campurkan. Oke. Sagunya sudah kita larutkan dengan air, kita masukkan. Boom! Wah, kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Oke. Selanjutnya adalah telur yang kita masukkan. Boom! Wah, telurnya sudah kita masukkan. Ini kita aduk-aduk. Kita aduk terus sampai dia tercampur. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan bumbu dari Lunatic All Purpose Seasoning. Nah, kenapa saya menggunakan bumbu seasoning dari Lunafit? Karena bumbu ini sudah komplit semuanya. Sudah ada bawang putihnya, sudah ada ekstrak dari udang. Jadi sangat-sangat mudah untuk membuatnya. Tinggal kita masukkan. Kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan bumbu all seasoning purpose dari Lunafit. Sangat simpel, sangat hemat, dan bisa mempercepat waktu memasak Lunatic People di rumah. Nah, selanjutnya saya masukkan juga chicken salt. Ini untuk menambah cita rasa asin pada dimsum ini. Nah, kita masukkan chicken saltnya kurang lebih setengah sendok teh. Selanjutnya kita tutup rapat agar tidak menggumpal untuk garamnya. Jadi untuk garam Lunafit itu cukup setengah dari penggunaan garam yang biasa Lunatic People masak di rumah karena terlalu asin. Kalau terlalu asin makanannya nggak enak, nggak bisa dimakan. Ojo nesu, yo. Kita aduk kembali.
Oke, ini kita campur, kita aduk sampai dia menyatu secara merata. Nah, ini kita sudah jadi, kita sisihkan. Untuk bahan garnish atau bahan untuk taburan dari dimsum ini, saya menggunakan wortel. Lunatic people bisa menggunakan jamur, bisa menggunakan bawang, bisa menggunakan bahan-bahan lainnya. Itu terserah lunatic people di rumah. Nah, untuk dari wortel ini saya sudah kupas kulitnya, karena kulit dari wortel sudah saya gunakan untuk membuat kaldu. Jadi lunatic people kalau di rumah, kalau misalnya ada wortel, kulitnya jangan dibuang, jangan nggak berguna gitu. Ini bisa digunakan kulitnya itu untuk buat kaldu. Oke, ini kita potong menjadi bentuk brunoise. Brunoise apa sih itu, Chef? Nah, itu potongan kecil-kecil, kotak kecil. Nah, oke, cukup. Tidak perlu terlalu banyak. Untuk garnisnya ini kita potong-potong. Oh iya, lunatic people, kenapa saya menggunakan all purpose juga? Karena aslinya untuk pembuatan dimsum itu menggunakan saus tiram. Nah, saus tiram bisa digantikan dengan all purpose seasoning. Karena kenapa? All purpose seasoning mengandung ekstra dari udang. Jadi udah ekstra dari udang, menyehatkan, simple, tinggal masukin. Jadi masakan lunatic people di rumah lebih mudah, lebih gampang. Kita potong lagi menjadi kecil-kecil. Nah, lunatic people, jadi saya selalu membuatkan satu video untuk teman-teman semua yang meminta resep, dan resep itu sangat menarik. Itu kan saya buatkan videonya dan resepnya juga. Ini kita sisihkan, set, ya. Pinggirkan dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan mencetak dimsumnya. Nah, ini kulit dimsumnya yang sudah saya siapkan. Jadi kulit dimsumnya itu khusus, dia berbentuk bulat. Biasanya dia berwarna kuning, tapi saya menggunakan yang berwarna putih. Nanti bisa bebas menggunakannya mau warna putih, warna kuning, atau mau buat sendiri pun bisa. Oke, ini kita buat. Saya ingin membuat bentuknya menjadi bulat. Lunatic people bisa bentuk menjadi kapal. Bentuk kapal tuh seperti bentuk segitiga gitu, atau dumpling, bisa berbentuk kotak, itu bebas. Masukkan. Nah, ini ada caranya. Jadi kita masukkan ke dalam jempol gini. Wah, seru banget nih. Ini lunatic people kalau punya anak di rumah, ini buat dimsum ini seru, mengasihkan. Nah, sip. Oke. Nah, ini sudah jadi, kita taruh, kita sisihkan. Oke. Ya, satu. Selanjutnya saya akan membentuk menjadi bulat. Nah, ini saya ambil dulu. Saya pakai tangan saya sudah bersih, sudah dicuci. Jadi aman. Nah, ini bisa berbentuk seperti apa ya, bentuknya pastel ini ya. Ini bentuk pastel juga bisa. Selanjutnya saya membentuknya menjadi seperti dumpling. Kalau saya sih nyebutnya ini seperti kapal. Tahu lunatic people kalau di rumah ini nyebutnya seperti apa ya? Karena menurut saya ini seperti kapal bentuknya nih. Lucu ini. Kita lihat, set. Tekan di sini. Tempel di sini. Nah, seperti kapal laut yang ingin berlayar. Oke. Ini kita cetak semuanya ya, lunatic people ya. Nah, lunatic people, saya ada yang lupa nih dari bahan yang dimasukkan. Nah, untuk lunatic people, seandainya ada bahan yang kurang, itu langsung ditambahkan saja, nggak masalah. Nggak akan membuat makanannya itu tidak enak selama bahannya itu hanya untuk menambahkan rasa.
Ini kita masukkan ciri khas dari dimsum sendiri. Saya lupa untuk memasukkan dari minyak wijen. Nah, ini kita akan masukkan kurang lebih 5 sendok makan. Oke, sudah kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi. Dan siap kita lanjutkan untuk mencetak lagi. Ingat ya, jangan dibuang kalau ada makanan yang kurang untuk dimasukkan bumbu selama bahan itu adalah bahan untuk menambahkan rasa. Nah, Lunatic People, dimsumnya sudah jadi, sudah kita bentuk. Bentuknya memang seperti ini karena ada keterampilan khusus untuk membentuk dimsum. Nah, kukusannya pun sudah siap, sudah panas. Selanjutnya saya akan menaburkan wortel yang sudah kita potong. Kita taburkan wortelnya. Oke. Jadi kalau untuk Lunatic People seandainya pakai jamur, itu di atasnya bisa dikasih potongan jamur. Seandainya pakai udang, di atasnya juga bisa pakai udang. Ataupun ikan juga bisa. Tapi saya mencampurkan dengan wortel karena supaya ada sayurannya. Jadi sehat, sesuai requestan dari Lunatic People, membuat dimsum yang enak dan sehat. Mari selanjutnya kita akan masukkan. Hati-hati, kukusannya panas. Kita masukkan, kita susun. Oke, dimsumnya ini panas. Harus sangat hati-hati. Nah, untuk bentuknya tadi saya sudah contohkan beberapa bentuk. Untuk dimsumnya, Lunatic People bisa menggantinya sesuai dengan seleranya. Jadi nggak harus terpaku. Karena ilmu masak itu tidak harus seperti yang dicontohkan. Itu bisa mengimajinasikan untuk bentuk-bentuk yang lain. Cuman ada beberapa hal yang memang itu sudah menjadi aturan bakunya. Gitu. Oke. Kalau di dimsum, ini kita sebut dengan somai. Nah, ini ala kapal laut. Nah, itu up. Oke, ini kita tutup kembali. Oke, ini kita tunggu selama 15 menit. Dari suhunya, dia sudah mencapai titik didih. Oke, Lunatic People. Ini sudah kita masak selama 15 menit. Selanjutnya kita matikan. Oke, kita lihat. Wah, dia sudah set dan dia sudah matang. Ini kita sisihkan dulu ya. Kita sisihkan. Nah, kenapa saya tidak mengambilnya langsung untuk menjaga kehangatan dari dimsum ini? Selanjutnya kita akan memasak dari saus untuk dimsum ini. Oke. Nah, ini kita panaskan. Teflonnya biar panas dulu. Kita siapkan cabai. Nah, ini saya chop. Saya iris tipis. Ini sesuai selera dari Lunatic People. Seandainya mau pedas, bisa menggunakan cabai rawit atau cabai apa ya yang pedas juga ya. Bisa berbagai varian dia kalau misalnya dia mau pedas. Jadi sesuai selera, ataupun mau pakai cabai yang besar, cabai merah besar itu juga bisa. Oke. Cukup karena saya tidak suka terlalu pedas. Selanjutnya kita akan tumis. Oke. Kita tumis dulu cabainya. Kita tumis. Selanjutnya saya akan tambahkan saus sambal. Saus sambal kurang lebih 3 sendok makan. Ini akan kita aduk-aduk. Nah, ini akan kita tambahkan air. Jadi dimsum ini sausnya dia tidak terlalu kental. Tambahkan air. Oke. Ini saya kecilkan dulu apinya nih. Terlalu besar dia.
Untuk menambah selera rasa, itu saya tambahkan cuka. Ini saya tambahkan cuka. Selanjutnya, untuk menambahkan cita rasanya, saya menggunakan all seasoning purpose juga dari Lunafit. Jadi bumbu serbaguna ini bisa dimasukkan di makanan-makanan yang dimasak oleh Lunatic People. Oke, all seasoning yang sudah kita masukkan. Bam, nah, ini dia saus dimsumnya sudah siap untuk dihidangkan. Jadi gampang banget buatnya. Untuk Mbak Irma yang tadi request untuk membuat saus dari dimsum sudah kita buatkan. Oke. Ini agak sedikit panas, maklum di dapur. Jadi kalau di dapur dingin itu justru untuk badan itu tidak sehat karena untuk berkeringat dan kita beraktivitas di dapur itu pasti mengeluarkan keringat. Nah, selanjutnya kita akan siap untuk plating. Oke, Lunatic People, dimsumnya sudah jadi, sausnya sudah jadi, mari kita plating. Kita siapkan dulu untuk sausnya. Saus untuk konsistensinya itu untuk dimsum dia tidak terlalu kental. Oke. Nah, ini saya taruh di tengah. Selanjutnya adalah dimsumnya. Nah, untuk Lunatic People, untuk mendapatkan bumbu all seasoning purpose dan bumbu-bumbu Lunafit lainnya, itu bisa menghubungi Lunatic Gourmet di Instagramnya Lunatic Gourmet @lunaticgourmet. Oke. Jadi ini sangat mempermudah Lunatic People untuk masak di rumah, tinggal dimasukin bumbu, masukin bahannya, itu sudah jadi. Oke, ini dimsumnya sudah matang. Jadi ini bisa di stok juga loh Lunatic People di rumah. Setelah dikukus, didinginkan, dia bisa langsung di stok dalam freezer. Tadi saya informasikan bahwa untuk bumbu Lunafit ini bisa menghubungi, nah yang ada di bawah ini nih. Oke, hubungin Mbak Anita Rahayu namanya sebagai admin dari Lunatic Gourmet. Oke. Dimsumnya sudah jadi, mari kita cicipi. Saya mau mencicipi dimsum requestan dari Mbak Ayu dan Mbak Irma ini. Wow, masih hangat. Kita cicipin. Enak. Kematangannya pas banget. Rasanya, cara buatnya juga mudah. Oke, saksikan terus di channelnya Lunatic Gourmet. Kita akan sharing masalah kulineri dan edukasi-edukasi kuliner lainnya. Sampai jumpa.